dalangnya belum pada ditangkepin. Kalau dalangnya ini masih terus saja berkibar-kibar, nyerocos terus, ini jelas-jelas mengganggu. Jadi harus sesegera mungkin, secara cepat dan tepat, orang-orang yang memotori gerakan anarkis ini harus segera dipisahkan dari masanya, diisolasi. Begitu, harus diisolasi, harus ditangkap. Tidak ada ajaran selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan. Ajaran selain Islam harus dibubarkan. Kami nuntut ajaran selain Islam harus dibubarkan. Nah, itu bilang, kok Buddha nggak punya Tuhan? Saya tanya, itu kata seseorang, Pak Edi Sujana itu bilang, kok Buddha nggak punya Tuhan? Saya tanya mereka, Tuhannya umat Buddha apa? Siddhartha Gautama? Oh bukan Pak Tobing, jangan salah. Kami punya Tuhan, kami punya konsep ketuhanan. Namanya siapa? Nirvana. Hindu itu Trimurti, Kristen itu Trinitas, Buddha nggak jelas. Coba, ini siapa dia? Darahnya aja belum bercecer di bumi pertiwi ini. Tidak boleh satu agama menuntut bahwa Pancasila itu miliknya. Mereka mengklaim yang namanya Tuhannya Allah adalah cuma Islam. Pancasila dibilang, oh itu Pancasila itu bahasa Arab. Musyawarah untuk mufakat itu bahasa Arab. Ini udah dikacaukan budaya kita. Jangan sampai anak-anak itu kacau. Makanya Pak Endro Priyono udah bilang, janganlah dibawa Arab kemari. Saya melihat diri saya. Apakah saya pencuri? Apakah saya koruptor? Apakah saya pendusta? Itu karakter. Isi ajaran dari Pancasila yang pertama, ketuhanan Maha Esa. Itu sangat jelas sesuai dengan tauhid dari ajaran Islam. Tidak ada ajaran selain Islam. Ingat ya, garis bawahi, selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan, ya, kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Nah, jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan di dalam sila pertama. Ajaran selain Islam harus dibubarkan. Jadi udah saya sampaikan di depan hakim, ajaran selain Islam kan bertentangan dengan sila pertama tadi. Juga bertentangan dengan, maka harus dibubarkan. Persatuan Indonesia pecah, pasti pecah. Karena kita nuntut yang ajaran selain Islam harus dibubarkan. Gitu. Islam justru mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kami nuntut ajaran selain Islam harus dibubarkan. Ketika kami ditanya dulu, apakah Pancasila ini akan abadi? Iya, kenapa? Sudah menjadi darah daging kita. Tapi yang menjadi masalah, di era pasca reformasi ini muncul berbagai-bagai seperti tadi, Pancasila under attack. Ada yang mengatakan Pancasila togut, ada yang mengatakan Pancasila itu merusak negara ini, menghancurkan negara ini. Banyak sekali komentar bahwa Pancasila ini milik satu agama. Tapi di buku ini saya jelaskan di sini bahwa semua agama yang ada di Indonesia, bahkan aliran kepercayaan, mereka punya Tuhannya masing-masing. Mereka punya konsep ketuhanan. Konsep ketuhanannya masing-masing. Buddha, ini bapak dari Hindu ada. Semua Tuhannya satu. Kalau ditanya orang, ini bapak umat kita dari Buddha, kalau ditanya dia, Hindu, Tuhannya berapa? Satu. Tapi tadi ada yang mengatakan, oh Hindu itu Trimurti, Kristen itu Trinitas, Buddha nggak jelas. Coba, ini siapa dia? Darahnya aja belum bercecer di bumi pertiwi ini. Mereka itu belum bercecer darahnya udah komentar seluruh dunia. Dan silakannya dipublikasi lagi. Bahwa satu saat, tadi apa katanya? Yang bukan ajaran Islam kita harus keluar dari negara ini. Yang benar aja. Makanya di sini saya tulis apa?
satu-satunya ideologi. Bayangkan aja ya, bagaimana mungkin mempersatukan bangsa ini? Apakah ada agama bisa mempersatukan negara kita ini? Tidak ada, tidak bisa satu agama mempersatukan negara ini. Yang terdiri ribuan pulau, terdiri sekian banyak suku bangsa, sekian banyak suku adat budaya. Ya, belum lagi golongan, ras. Nggak ada selain Pancasila. Satu-satunya. Tidak ada yang lain. Bukan yang lainnya. Kenapa? Itu tadi jawabannya. Geografinya sedemikian banyak. Demografinya sekian. Kondisi sosialnya sedemikian banyak. Zaman Mojopahit, zaman Sriwijaya. Hancurnya bangsa itu apa? Dihancurkan oleh dari dalam. Sama dengan sekarang. Ya tadi kemarin ada komentar. Bang, kok sekarang banyak TNI yang kadrun? Bang, kok banyak purnawirawan yang kadrun? Itu tadi. Kenapa? Karena tidak memahami apa itu Pancasila. Jadi Pancasila ini selalu diobrak-abrik. Nah, saya mengupas, tidak boleh satu agama menuntut bahwa Pancasila itu miliknya. Gak bisa. Karena semua konsep ketuhanan yang Maha Esa, semua agama punya. Saya kemarin konsultasi sama orang Buddha, yang umat Buddha. Saya tanya, itu kata seseorang, Pak Egy Sujana itu bilang, kok Buddha nggak punya Tuhan? Saya tanya mereka, Tuhannya umat Buddha apa? Siddhartha Gautama? Oh bukan Pak Tobing, jangan salah. Kami punya Tuhan, kami punya konsep ketuhanan. Namanya siapa? Nirvana. Bayangin kita nggak ada yang tahu. Jadi nirvana itu adalah konsep ketuhanan dan Tuhannya orang Buddha. Kalau Hindu dibilang Trimurti, Bapak Hindu bilang siapa Tuhannya? Ada Sang Hyang Widyasa. Ya Brahma kan begitu Pak. Jadi dibilang ini kita kan dipecah belah. Yang paling bahaya saat ini war on perception. Geopolitik itu berubah, bukan yang fisik sekarang ini. Tidak ada. Coba konsep agama mana yang tidak berketuhanan yang Maha Esa? Konsep ketuhanannya, walaupun Tuhannya berbeda-beda. Makanya di Pancasila itu bukan satu Tuhan yang Maha Esa, tapi ketuhanan. Ini. Islam juga ada, Kristen juga ada, Katolik juga ada, aliran kepercayaan juga ada, agama Konghucu juga ada. Ya, agama Hindu ada, agama Buddha ada. Jadi bukan milik satu agama. Kata Pak Egy Sujana tadi, wah, alinea ketiga atas berkat rahmat Allah. Yang benar itu apa? Atas berkat rahmat Tuhan. Ini buktinya. Makanya mereka mengklaim yang namanya Tuhannya Allah adalah cuma Islam. Makanya dulu di sini Pak, mohon maaf, ada satu di sini bukti nyata yang mengusulkan kepada Bung Karno, kepada anggota BPUPKI, ya pada saat mau disahkan Undang-Undang Dasar itu, Paduka yang mulia, saya tulis di buku ini, mohon kata-kata Allah diganti dengan Tuhan. Setuju? Setuju semua. Itu usulan dari saudara kita yang beragama ini. Setuju, sepakat, itu ditulis di sini. Mohon kita ini, coba bagaimana tadi disampaikan juga, mari kita generangkan, bukan doakan ya, generangkan cinta negeriku Pancasila. Bahkan saya dengan didukung sama teman-teman, ya teman apa? Kita akan mengadakan apa? Gerakan 1 juta. Gerakan 1 juta buku Pancasila. Dia nyumbang kas 50 juta, saya nggak tahu namanya siapa. Saya bantu Pak Tobing, 50 juta saya dikirim, saya kaget juga. Saya kasih tahu, tapi sampai sekarang saya tidak tahu siapa namanya. Tapi dia bukan warga negara kita. Dia orang Indonesia. Cuman dia sudah tinggal di luar negeri. Begitu cintanya dia sama Pancasila. Di sini juga saya sampaikan. Kita banyak ahli tata hukum negara. Tapi tidak ada ahli menata negara. Kurang. Beda ya, kalau Refli Harun, ahli hukum tata negara, ini segala macam ngomong gak karuan-karuan. Tapi dia tidak ahli menata negara. Cuman di TNI yang diajarkan bagaimana menata negara ini. Jangankan menata negara, mulai dari menata peleton, kompi, batalion, sampai terus ke atas, ditata sedemikian rupa. Nah, bagaimana kita mengkomando dan mengendalikan manusia-manusia Indonesia yang sedemikian banyak.
Belum lagi sumber daya yang kaya. Kita sekarang ini menjadi objek penderitaan. Ya, zaman penjajahan objek penderitaan, sudah merdeka pun masih penderitaan. Saya hanya mau nyampaikan, walaupun sudah banyak yang membahas tentang Pancasila, saya tidak mau berkompetisi. Semakin banyak orang menulis buku ini, semakin banyak membagikan buku ini mungkin adik-adik itu mau baca. Saya juga heran, yang minta buku ini, waduh sudah pening kepala saya. Kenalilah kekuatanmu, kenalilah kelemahanmu. Itu kata siapa? Kata Sun Tzu. Kenalilah kekuatan lawan, kenalilah kelemahan. 100 kali kita bertempur, tidak pun satu kita akan kehilangan kemenangan. Tetapi tidak mengenal kekuatan dan tidak mengenal kelemahan, kita akan setiap pertempuran kita akan gagal. Satu saja kita kenal kekuatan, enggak